Ada sejenis keheningan dalam diri seorang wanita yang tidak mendorong pria menjauh. Sebaliknya, hal itu membangkitkan obsesi mendalam dalam dirinya. Ini adalah jenis keheningan yang membuat pikirannya terus kembali padanya, bahkan setelah dia berbalik dan melangkah pergi. Sebuah ketiadaan yang tidak mendinginkan, tetapi menyalakan api di alam bawah sadarnya. Bagian terdalam dan paling naluriah di mana akal sehat tidak dapat campur tangan. Keheningan ini tidak berasal dari kemarahan atau manipulasi. Ini tidak dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memegang kendali. Ini muncul dari inti batin yang teguh. Apa yang disebut Carl Jung sebagai diri yang otentik, di mana seorang wanita tidak lagi terombang-ambing oleh rasa takut akan ditinggalkan. Dia telah melampaui bayang-bayang ego yang terluka, memulai perjalanan individuasi, dan hidup dengan kepenuhan yang datang dari dalam. Jadi, di manakah letak rahasia keheningan feminin ini sebenarnya? Mengapa keheningan yang begitu penuh kehadiran lebih membuat ketagihan daripada 1000 undangan? Dan bagaimana keheninganmu? Alih-alih menciptakan jarak, bisa menjadi medan magnet yang membuatnya tidak bisa menjauh. Dalam video ini, kita akan mengungkap misteri mendalam di balik jenis keheningan yang membuat seorang pria tidak bisa meninggalkanmu. Jangan lewatkan satu momen pun, karena ini bukan sekadar strategi emosional. Kamu akan segera mengerti mengapa kamu merasa diabaikan, merasa tidak cukup, atau terlalu berlebihan bagi seseorang. Dan yang lebih penting, bagaimana mengubah keheningan itu menjadi sumber kekuatan yang memastikan tidak ada orang yang akan meremehkanmu lagi. Nomor 1. Perangkap bawah sadar yang mendorong pria menjauh. Ada jenis keheningan yang tampak seperti jeda, tetapi sebenarnya adalah jeritan tak kasat mata yang bergema dari jiwa yang panik. Ini bukan ketenangan seseorang yang telah menemukan dirinya sendiri, melainkan keheningan seseorang yang tenggelam, berpegang pada harapan rapuh bahwa jika mereka tidak mengatakan apa-apa lagi, pria itu akan kembali. Tetapi dia tidak kembali, dan semakin lama kamu menunggu, semakin banyak kamu kehilangan. Mengapa? Carl Jung pernah berkata, sampai kamu menyadari apa yang tidak sadar, hal itu akan mengarahkan hidupmu dan kamu akan menyebutnya takdir. Sebagian besar keputusan yang kita buat dalam cinta, yang kita pikir rasional, sebenarnya berasal dari lapisan yang lebih dalam, yaitu alam bawah sadar. Dan di alam bawah sadar itu, jika ketakutan akan ditinggalkan adalah luka yang belum sembuh, keheningan tidak akan pernah menjadi pilihan yang sengaja. Itu adalah reaksi, sebuah cangkang tempat seorang wanita mundur ketika dia merasa nilainya berkurang di mata seorang pria. Bayangkan seorang wanita dalam hubungan yang dalam dan penuh gairah. Ketika pasangannya mulai menjadi lebih sibuk, membalas pesan lebih jarang, dia tidak tahu harus berbuat apa selain menghilang. Tetapi hilangnya ini tidak datang dari ketenangan. Itu adalah pengerutan jiwa ketika dipicu oleh rasa sakit yang akrab, diabaikan, kurang dihargai, dilupakan. Dia menunggu. Tetapi setiap jam yang berlalu, alih-alih membuatnya merasakan ketidakhadirannya, justru membuatnya tidak terlihat. Masalahnya bukan pada tindakan diam itu, tetapi pada energi di bawahnya. Keheningan yang dipenuhi rasa takut bukanlah medan magnet, melainkan arus beracun. Pria tidak mendengar teriakan minta tolong itu. Mereka hanya merasakan tekanan yang tidak terlihat, seolah-olah seseorang diam-diam bergelayut di bahu mereka, menarik mereka ke bawah, menuntut, memanipulasi. Meskipun tidak ada yang berbicara, naluri mereka mengerti dengan jelas. Jika aku tidak kembali, dia akan hancur. Dan itu tidak membuat mereka merasa dihargai. Itu membuat mereka lelah. Bayangkan dirimu berada di ruangan tertutup. Udara menjadi berat dengan harapan, ketakutan, dan pertanyaan yang tidak terucap. Meskipun tidak ada yang berbicara, ruang itu menjadi menyesakkan. Dan satu-satunya hal yang ingin kamu lakukan adalah pergi secepat mungkin. Inilah perasaan yang diciptakan oleh keheningan penuh ketakutan dalam pikiran seorang pria.
Seorang wanita yang mengikuti saluran kami membagikan pengalaman ini. Setelah masa cinta yang intens, pacarnya perlahan mulai jarang mengirim pesan, jarang menelepon, alih-alih bertanya atau berdialog, dia memilih untuk diam guna menguji hatinya. Tetapi keheningannya tidak datang dari kekuatan batin. Dia menyiksa dirinya setiap jam, memeriksa ponselnya setiap menit, menghitung momen daring pria itu. Diam di luar, tetapi di dalam badai mengamuk. Ketika pria itu tidak kembali, dia hancur. Di mata pria itu, dia bukan lagi wanita percaya diri yang pernah dicintainya, melainkan jiwa rapuh yang butuh penyelamatan. Dan pria tidak tertarik pada mereka yang tenggelam. Mereka tertarik pada mereka yang berdiri di pantai, mengeringkan diri di bawah sinar matahari keberadaan mereka. Carl Jung berkata, "Apa yang kamu lawan akan bertahan. Semakin kamu mencoba menekan rasa takut ditinggalkan, bertindak seolah-olah tidak ada yang salah, semakin kamu memancarkan sinyal emosional yang terdistorsi. Pria tidak bisa membaca pikiranmu, tetapi mereka merasakan medan energimu. Mereka merasakan ketika kamu menahan napas, menunggu reaksi mereka, bahkan jika kamu tidak mengirim satu kata pun. Itu bukan keheningan yang memikat, itu adalah keheningan yang membuat mereka ingin lari." Dari sudut pandang psikologis, keadaan ini disebut pembekuan emosional. Ketika kita merasa terancam, di sini oleh risiko kehilangan orang yang dicintai. Sistem saraf kita memilih kelumpuhan. Tidak ada respons, tidak ada kata-kata, tidak ada tindakan. Tetapi di dalam hati terjadi kekacauan. Ini adalah mekanisme pertahanan. Dan mekanisme pertahanan tidak membangun koneksi. Mereka membangun tembok. Rasa sakit yang sebenarnya di sini bukan karena dia pergi, tetapi karena kamu telah kehilangan dirimu sendiri saat mencoba mempertahankan hubungan yang retak. Dan sementara kamu diam-diam menunggu dia kembali, kamu juga perlahan kehilangan koneksi dengan keberadaanmu. Jika apa yang saya katakan menyentuh rasa sakit yang akrab dalam dirimu saat mendengar ini, jangan berpaling. Cerita seperti inilah alasan kami membuat saluran ini untuk menyinari bagian-bagian bawah sadar yang menggerakkan kehidupan emosionalmu tanpa kesadaranmu. Tekan tombol suka untuk menegaskan kepada semesta bahwa kamu siap melihat kebenaran, dan berlangganan saluran ini untuk melanjutkan perjalanan penyembuhan ini bukan melalui pertarungan, tetapi melalui kebangkitan. Ingat, Jung tidak pernah berkata perbaiki orang lain. Dia selalu menekankan, visimu akan menjadi jelas hanya ketika kamu dapat melihat ke dalam hatimu sendiri. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, dari mana keheninganku berasal? Jika jawabannya adalah karena aku takut, aku tidak ingin ditinggalkan, aku tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan, maka kamu tidak sedang diam. Kamu sedang lumpuh, dan pria tidak tertarik pada getaran yang dipancarkan oleh kelumpuhan itu. Keheningan memang bisa menjadi tindakan yang kuat, tetapi hanya ketika itu datang dari pikiran yang telah belajar menerima semua kemungkinan. Jika kamu diam sambil memohon dalam hati, "Tolong lihat nilaiku." Keheningan itu adalah permohonan yang berbalut harga diri. Tetapi jika kamu diam dan tahu apakah dia tinggal atau pergi, "Aku utuh di sini, di duniaku." Itu adalah keheningan yang tidak bisa ditanggung pria, karena itu bukan ketiadaan, tetapi tantangan bagi egonya. Kamu melihatnya sekarang. Tidak semua keheningan diciptakan sama. Dan dalam cinta, emosi di balik keheningan adalah pesan terkuat yang kamu kirimkan, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nomor 2. Keheningan dari dalam. Tindakan spiritual wanita yang terindividuasi. Jika keheningan yang penuh ketakutan adalah teriakan yang tertahan, maka keheningan dari dalam adalah napas dalam dari seorang wanita yang telah kembali ke jiwanya. Ini bukan keheningan yang lahir dari kelelahan, tetapi ruang yang lahir dari kelimpahan. Bukan karena dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, tetapi karena dia tidak perlu berbicara untuk dirasakan. Ini adalah keheningan yang disinggung Carl Jung
ketika dia berkata, "Siapa yang melihat keluar bermimpi, siapa yang melihat ke dalam terjaga." Ketenangan sejati bukanlah kekosongan, itu adalah suara paling kuat dari diri yang utuh. Dan itulah yang membuat seorang pria tidak bisa melupakanmu. Bukan karena dia mendengar panggilanmu, tetapi karena dia merasakan gemamu dalam pikirannya. Wanita seperti itu tidak diam untuk membuatnya kembali. Dia diam untuk kembali kepada dirinya sendiri. Keheningan ini bukan taktik, melainkan ritual. Bukan alat, melainkan keadaan spiritual. Seperti bunga yang tidak perlu memanggil lebah, namun menarik seluruh taman ke aroma yang memabukkan. Kamu bisa mengenali wanita ini dari matanya. Dia tidak menyelidik atau berharap. Tatapannya dalam, seperti danau kuno di mana kamu melihat dirimu terpantul, tetapi tidak bisa mengadu kedalamannya. Dia tidak bertanya, "Akankah kamu menelpon?" Atau "Apakah kamu masih memikirkanku?" Karena di dunianya, jawaban-jawaban itu tidak mendefinisikan nilainya. Dari perspektif psikoanalisis, keadaan ini menandai seorang wanita yang telah bergerak melampaui identifikasi dengan bayangannya. Jung percaya proses individuasi dimulai ketika kita menghadapi dan mengintegrasikan bagian-bagian diri kita yang ditolak. Dalam cinta, wanita seringkali secara tidak sadar menyerahkan pusat mereka kepada seorang pria, dan ketika dia menarik diri, mereka merasa kosong. Tetapi ketika dia mulai merebut kembali pusat itu melalui meditasi, seni, atau kehadiran penuh dengan dirinya sendiri, keheningan berhenti menjadi kehampaan. Itu menjadi ruang suci baginya untuk tumbuh. Salah satu metafora paling kuat untuk keheningan batin ini terletak dalam kitab suci. Gambar perawan Maria di kaki salib. Di tengah rasa sakit yang luar biasa saat putranya, simbol kehidupan, cinta, dan harapan disalibkan, Maria tidak berteriak, berpegangan, atau melawan. Dia diam. Sebuah keheningan yang bukan lahir dari kelumpuhan, tetapi dari penerimaan mendalam terhadap apa yang tidak dapat diubah, dan iman yang tidak membutuhkan konfirmasi. Dari perspektif psikologi analitis, ini bukan hanya tindakan religius. Ini adalah simbol feminitas yang matang. Seorang wanita yang telah melampaui emosi naluriah untuk menyentuh keutuhan batin. Dalam keadaan ini, keheningan bukan lagi ketidakaktifan. Itu menjadi ritual batin, tindakan diri yang menopang dirinya sendiri. Maria tidak memanggil Tuhan Bapa untuk mengubah nasib putranya. Dia tidak panik karena kehilangan kendali. Sebaliknya, dia berdiri di sana, sepenuhnya hadir dalam rasa sakitnya, kejernihannya, cintanya tanpa menggenggam. Dan kehadiran yang lengkap itulah yang membuat orang Romawi, para murid, dan berabad-abad kemudian, umat manusia tunduk di hadapan gambarnya. Carl Jung menulis, hal yang paling menakutkan adalah menerima diri sendiri sepenuhnya. Dan wanita yang mewujudkan keheningan dari dalam telah menyentuh kebenaran itu. Dia menerima semua emosinya, rasa sakit, kerinduan, kesepian, dan tidak lagi membutuhkan siapapun untuk menyelamatkannya. Dalam keadaan ini, energinya menjadi purba dan tak tertahankan. Psikologi modern menyebut ini regulasi diri emosional, kemampuan untuk menenangkan diri sendiri tanpa sumber eksternal. Ini adalah ciri kedewasaan emosional yang mendalam dan sangat menarik bagi pria. Bukan karena itu menimbulkan tantangan, tetapi karena itu membangkitkan sesuatu yang lebih dalam, rasa aman. Karena sekuat apapun seorang pria, dia adalah anak-anak di hati. Dan anak itu selalu tertarik pada wanita yang membuatnya merasa ada tempat untuk kembali, tanpa dikendalikan, dituntut, atau dihakimi. Keheningan dari dalam tidak menciptakan tekanan, itu menciptakan ruang. Dan di ruang itu, seorang pria bisa mengingatmu. Kamu tidak memanggilnya kembali, tetapi ketidakhadiranmu bergema seperti lonceng di jiwanya, membuatnya bertanya-tanya, di mana dia? Pertanyaan itu bukan panggilan, tetapi percikan obsesi. Disinilah archetype Jung tentang anima mulai bekerja. Pria itu mulai mengidealkanmu sebagai citra wanita yang utuh,
bukan karena kamu sempurna, tetapi karena dia tidak dapat sepenuhnya memilikimu. Keheninganmu tidak membawa aroma hukuman, itu membawa aroma misteri yang tidak sepenuhnya diketahui. Dan itulah yang membuat seorang pria terikat. Daya tarikmu tidak datang dari jual mahal, tetapi dari getaran seorang wanita yang bebas. Dan kebebasan itu adalah afrodisiak terdalam di jiwa pria. Keheningan dari dalam bukanlah jeda agar dia kembali. Itu adalah tindakan spiritual. Ritual kelahiran kembali wanita yang sebenarnya adalah kamu. Dan hal yang aneh adalah ketika kamu berhenti mencoba membuat seseorang mengingatmu, saat itulah dia mulai tidak pernah lupa. Nomor 3. Membedakan dua jenis keheningan. Kedua jenis keheningan tidak melibatkan kata-kata. Keduanya menciptakan jarak. Tetapi yang satu adalah medan magnet yang menarik pria kembali dengan kerinduan, sementara yang lain adalah pisau diam yang perlahan membuat hubungan berdarah sampai tidak ada yang tersisa. Carl Jung pernah berkata, tidak ada kesadaran tanpa rasa sakit. Untuk membedakan antara dua bentuk keheningan ini, kamu harus cukup sadar untuk tidak mengacaukan ketahanan emosional dengan kekuatan batin, atau salah mengira keheningan ego yang terluka dengan ketenangan jiwa yang matang. Keheningan yang terluka seringkali berasal dari perasaan penolakan, sakit hati, atau pengabaian. Namun ketidakmampuan atau keengganan untuk berdialog. Alih-alih berbicara, seorang wanita membiarkan pesannya dilihat dan merespons dengan keheningan dingin, memposting kutipan samar di media sosial, menarik diri dari percakapan tanpa penjelasan, atau sengaja menciptakan jarak hanya untuk membuat orang lain khawatir dan mengambil inisiatif. Semua perilaku ini membawa energi harapan, kekecewaan, dan kemarahan tanpa nama yang dipadatkan. Ini adalah perangkap bawah sadar, seperti yang ditunjukkan Jung, di mana bayangan bertindak tanpa kesadaran kita. Kamu pikir kamu menjaga jarak agar dihormati, tetapi kenyataannya, kamu diam-diam menghukum orang lain dengan luka-lukamu yang tidak terintegrasi. Bayangkan gitar yang didawai terlalu kencang. Keheningan yang terluka adalah ketegangan batin itu. Tidak menghasilkan suara, tetapi memancarkan getaran yang membuat orang di dekatnya merasa tercekik. Pria menganggapnya sebagai serangan yang berjubah keheningan, dan naluri mereka untuk mempertahankan diri muncul. Alih-alih mendekat untuk menenangkan, mereka menarik diri untuk menghindari ditelan oleh badai emosional tanpa nama. Sebaliknya, keheningan yang memikat adalah ruang lembut seperti melangkah ke dalam katedral. Tenang, mendalam, tanpa ancaman. Ini bukan jarak untuk memberi seseorang pelajaran, tetapi ruang bagimu untuk bernapas, untuk kembali, untuk dilahirkan kembali. Dan di ruang itu, seorang pria mulai merasakan ketidakhadiran yang tak terlukiskan. Bukan ketidakhadiran yang melahirkan ketakutan, tetapi yang memicu imajinasi. Seperti kata Jung, manusia membutuhkan kesulitan. Mereka diperlukan untuk kesehatan. Seorang pria membutuhkan jarak itu untuk merekonstruksi citra ideal tentangmu dalam pikirannya. Dari perspektif psikoanalisis, perbedaannya terletak pada niat yang mendasari perilaku tersebut. Jung menekankan bahwa setiap tindakan membawa makna simbolis. Jika keheninganmu melambangkan kemarahan yang tidak diakui, itu menciptakan perlawanan. Jika itu melambangkan kembali ke dirimu sendiri, itu menghasilkan daya tarik. Kita sering berpikir cinta diukur dengan kata-kata, perhatian, atau kehadiran. Tetapi terkadang itu diukur paling akurat dengan bagaimana kamu menarik diri. Tidak menarik diri untuk membalas, tetapi untuk menjaga dirimu sendiri. Dan dalam penarikan diri yang disetel dengan sempurna itu, kehadiranmu menjadi jauh lebih kuat. Karena tidak lagi terikat pada emosi yang tidak stabil, tetapi berlabuh pada diri yang berdiri kokoh di atas tanah jiwanya. Jika kamu secara tidak sadar mempraktikkan bentuk-bentuk keheningan ini, atau tidak yakin jenis mana yang kamu wujudkan, bagikan di komentar agar kami dan orang lain yang menonton video ini dapat menawarkan kejelasan. Yakinlah, tidak ada orang yang sendirian dalam perjalanan kebangkitan ini. Meskipun masing-masing berjalan dengan langkah yang berbeda,
Satu cara untuk membedakan kedua keheningan adalah dengan bertanya, jika dia tidak pernah kembali, apakah aku akan tetap merasa damai dengan pilihan ini? Jika jawabannya tidak, kamu menggunakan keheningan sebagai pertaruhan. Tetapi jika jawabannya iya, kamu mewujudkan keheningan seperti seorang pendeta wanita di kuil sucinya, tidak membutuhkan siapapun untuk masuk guna memvalidasi nilainya. Jung menulis, hanya paradoks yang mendekati pemahaman kepenuhan hidup. Dan ini adalah paradoks keheningan yang paling aneh. Ketika kamu berhenti menggunakannya untuk diperhatikan, kamu menjadi mustahil untuk dilupakan. Sekarang kamu mengerti, tidak semua keheningan adalah ekspresi kekuatan. Tidak semua ketidakhadiran menginspirasi kerinduan. Tetapi ada jenis keheningan yang lahir dari diri yang berdamai dengan bayangannya yang akan selalu membuat pria tidak bisa berpaling. Karena itu, bukan jarak antara dua orang, tetapi jarak antara dia dan bagian-bagian dirinya yang belum sembuh. Nomor 4. Seni menciptakan ruang. Setelah memahami dua wajah keheningan, kita bergerak ke inti yang lebih dalam. Seni menciptakan ruang. Bukan untuk membuat seseorang menyadari sesuatu, atau membuat mereka mengejarmu, tetapi untuk kembali ke diri aslimu. Bagian utuh yang otentik dari dirimu yang tidak dikondisikan oleh rasa takut kehilangan atau keinginan untuk dicintai. Carl Jung pernah berkata, visimu akan menjadi jelas hanya ketika kamu dapat melihat ke dalam hatimu sendiri. Siapa yang melihat keluar bermimpi. Siapa yang melihat ke dalam terjaga. Ruang yang kamu ciptakan dalam suatu hubungan jika dilakukan dengan benar adalah cermin yang memantulkan hatimu. Jeda yang diperlukan untuk mendengar suara batin yang tenggelam oleh kebisingan harapan dan luka. Menciptakan ruang bukanlah strategi tanpa kontak. Ini bukan tentang mengunci ponselmu, menghapus nomor, atau menghilang dari media sosial untuk mendapatkan perhatian. Jika tindakan itu berasal dari kemarahan, rasa sakit, atau harapan akan reaksi, itu tetap menjadi bentuk manipulasi yang lebih halus, tetapi tetap manipulasi. Ruang sejati adalah tindakan sadar dan penuh jiwa, seperti menanam benih di tanah. Kamu tidak menggalinya setiap hari untuk memeriksa apakah sudah bertunas. Kamu menciptakan ruang, mundur, dan mempercayai proses alami. Ini adalah semangat seorang wanita yang tahu bagaimana memberi ruang bagi pertumbuhannya. Dari perspektif Jung, menciptakan ruang adalah cara kamu menarik energi yang telah kamu proyeksikan ke orang lain. Ketika kamu berhenti menempatkan harapan, makna, dan emosimu pada seorang pria, kamu mulai memiliki ruang untuk melihat dirimu lebih jelas. Apa yang nyata? Apa yang ilusi? Apa kebutuhan yang belum sembuh? Dalam psikologi Jungian, proyeksi tidak bisa dihindari. Kita selalu memproyeksikan bagian-bagian diri kita yang tidak diterima ke orang lain, terutama dalam cinta. Tetapi, individuasi dimulai ketika kita merebut kembali bagian-bagian yang diproyeksikan itu dan berhenti menjadikan orang lain sebagai sumber kehidupan kita. Sebaliknya, melihat mereka sebagai faktor, cermin dalam perjalanan kembali ke diri sejati. Beberapa wanita seperti dupa yang menyala tanpa henti di siang bolong. Mereka berpikir bahwa dengan terus memancarkan kehadiran mereka, orang lain akan selalu merasakannya. Tetapi mereka lupa. Di tengah silau dan kebisingan hidup, tidak ada yang benar-benar memperhatikan aromanya. Mereka menghirupnya dan lupa, karena wewangian itu menjadi latar belakang yang akrab, tetapi tidak terlihat. Hanya ketika malam tiba, ketika ruangan menjadi sunyi, ketika angin sepoi-sepoi itu berhenti, orang-orang mulai bertanya-tanya, apa yang membuat ruangan ini terasa begitu hangat? Ketika kamu berhenti memancarkan, ruang yang terasa akrab mulai terasa berbeda. Dan dalam ketidakhadiran itu, orang lain untuk pertama kalinya merasakan apa yang pernah ada di sana. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi karena ketidakhadiranmu tiba-tiba memiliki bentuk, resonansi,
dan ingatan. Ruang sejati adalah ruang yang tidak perlu diisi. Itu adalah wilayah suci. Seseorang yang mengerti bahwa hanya ketika dia tidak lagi bergantung pada kehadiran orang lain, dia benar-benar bebas. Dan secara paradoks, saat itulah apa yang berharga menemukan jalan kembali. Ketika kamu mencoba menahan seseorang dengan energi ketakutan, mereka melawan. Tetapi ketika kamu menarik energi itu, ketika kamu menciptakan ruang sejati bagi keduanya untuk diam, saat itulah koneksi baru dapat dilahirkan kembali. Bukan dari kendali, tetapi dari kebebasan. Bukan dari kekurangan, tetapi dari kelimpahan. Simbol barat kuno adalah cawan suci, benda suci yang dicari setiap kesatria. Tetapi cawan itu bukan hadiah untuk dimiliki. Itu adalah ruang. Cawan kosong yang mewujudkan energi reseptif. Jung menganalisis cawan sebagai simbol feminitas ilahi. Tidak menggenggam, tidak memaksa, tetapi dalam keterbukaan sadarnya, ia memegang apa yang berharga. Menciptakan ruang dari kebebasan tidak dimulai dengan memutus kontak, tetapi dengan mengalihkan pandanganmu dari orang lain kembali ke dirimu sendiri. Langkah pertama adalah berhenti bereaksi. Jangan buru-buru merespons. Jangan memposting sesuatu hanya untuk dilihat. Jangan bertindak dari pola pikir, aku harus melakukan sesuatu untuk menjaga koneksi ini tetap hidup. Saat kamu menyadari kamu bertindak karena takut dilupakan, berhentilah. Bukan untuk diam, tetapi untuk mengamati dorongan itu. Bagian mana dari dirimu yang tidak didengar? Alih-alih meraih ponselmu, raihlah halaman kosong dan pena. Kamu mulai mengubah hubunganmu dengan dirimu sendiri. Tulislah bukan tentang dia, tetapi tentang kekosongan yang kamu rasakan tanpanya dan apa yang kamu takutkan akan datang jika kekosongan itu bertahan. Ini bukan menulis untuk meratap, tetapi praktek mengenali energi yang diproyeksikan. Tanggung jawab emosional apa yang kamu berikan padanya yang seharusnya menjadi milikmu. Setelah selesai, jangan membacanya kembali. Lipat kertas itu sebagai ritual kecil. Aku melihat diriku dan aku merebut kembali energiku. Lalu berdiri dan pilih tindakan yang membawamu kembali ke kehidupan nyatamu. Berjalan sendiri tanpa ponselmu. Masak perlahan. Menggambar bahkan jika kamu tidak tahu caranya. Rapikan ruanganmu dengan musik instrumental. Tindakan yang tampaknya kecil ini bukan untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk membiarkan kekosongan itu ada tanpa menakutimu. Itulah ruang yang lahir dari kebebasan, di mana kamu berdiri dalam hidupmu sebagai tuannya, bukan lagi penjaga gerbang yang menunggu seseorang kembali. Dan jika dorongan untuk menghubungi tetap ada, untuk menelepon, mengirim pesan, atau memeriksa media sosial, jangan menekannya. Alihkan perilakunya, bukan emosinya. Alih-alih mengangkat telepon, ambil kuas lukis. Alih-alih menulis kepadanya, tulislah ke bagian dirimu yang merasa kosong. Saat kamu mengulangi ini, kamu menyambung ulang peta sarafmu. Alih-alih bereaksi untuk menjaga seseorang, kamu bertindak untuk menjaga dirimu sendiri. Ini bukan kebiasaan agar terlihat sibuk. Itu adalah ritual diri yang diulang bukan untuk membunuh waktu, tetapi untuk mengubah kekosongan menjadi tempat suci di mana kamu menemukan kembali suara sejatimu yang tidak terdistorsi oleh reaksi orang lain. Dan ketika kekosongan bukan lagi ketiadaan yang harus diisi, melainkan tanah subur bagi pertumbuhanmu, sesuatu yang halus terjadi. Kamu tidak lagi membutuhkan siapapun untuk mengingatmu, namun kamu menjadi yang paling tak terlupakan. Dan mungkin saat itulah kamu mencapai keadaan baru di mana kamu tidak lagi perlu melakukan apapun untuk dicintai. Seperti padang rumput liar yang mekar di musimnya tanpa mengiklankan atau memprediksinya. Ia hanya mekar karena ia adalah dirinya sendiri. Seorang wanita yang kembali ke keadaan itu tidak membutuhkan strategi. Kehadirannya adalah undangan yang tak tertahankan. Tidak memanggil, namun tidak ada yang ingin pergi. Tidak berjanji, namun orang lain tetap tinggal. Nomor 5.
Wanita yang memikat karena dia menjadi dirinya sendiri. Wanita yang meninggalkan jejak tak terhapuskan di pikiran pria bukanlah yang paling cantik atau paling ahli dalam permainan psikologis. Dia memikat hanya karena dia tidak mencoba untuk memikat. Dia tidak memanipulasi, memasang perangkap, atau memperkuat kehadirannya sebagai tipu muslihat. Dia tidak perlu menjadi misterius berdasarkan buku. Keaslian di setiap momennya adalah misteri yang tidak bisa ditiru. Carl Jung pernah berkata, hak istimewa seumur hidup adalah menjadi siapa dirimu yang sebenarnya. Dan dalam keadaan menjadi dirinya yang paling sejati, seorang wanita melangkah ke dalam bentuk daya tarik yang tidak dapat diukur. Karena itu tidak datang dari penampilan, tetapi dari frekuensi. Frekuensi ini memancar dari jiwa yang telah berhenti berusaha untuk diterima, yang telah berhenti menyesuaikan dirinya agar sesuai dengan rasa tidak aman orang lain. Seorang terapis pernah menggambarkan arketip ini sebagai medan gravitasi yang dihasilkan sendiri, sejenis energi yang tidak perlu diciptakan. Wanita hanya untuk berhenti menukar dirinya agar dipilih. Daya tarik ini tidak terletak pada keretanya, dinginnya, atau ketidakpastiannya, tetapi pada substansi dunia batinnya, kemandirian yang hidup, kepenuhan yang tenang, pesona yang tidak perlu dipamerkan. Dan pada saat inilah, seorang pria yang terbiasa menaklukkan atau menghindari bertemu dengan sesuatu yang tidak dikenal. Keinginan untuk berada di dekatnya, namun ketidakmampuan untuk mengendalikannya. Bayangkan hutan purba. Ia tidak memanggil siapapun untuk masuk. Ia tidak memancarkan sinyal atau menggantung spanduk. Ia hanya ada, dalam, misterius, alami. Namun itu membangkitkan dorongan purba pada orang lain untuk menjelajah, untuk mengerti, untuk melangkah masuk tanpa menghancurkan. Seorang wanita yang hidup jujur pada dirinya sendiri adalah seperti ini. Dia adalah ekosistemnya di mana setiap ekspresi, setiap tindakan, setiap keheningan mengikuti ritmenya, tidak tersentuh oleh manipulasi. Dari sudut pandang psikologis, ini adalah pergeseran dari mengidentifikasi dengan bayangan ke mengintegrasikan diri yang otentik, inti dari proses individuasi yang dijelaskan Jung. Wanita masa lalu adalah ego yang dikondisikan, yang bertindak karena rasa takut, memainkan peran untuk diterima. Wanita baru tidak lagi tampil, dia melepas topeng dan dengan melakukan itu, menciptakan medan magnet yang jika seorang pria cukup sadar, tidak bisa dia tinggalkan. Tetapi hati-hati, ini tidak berhasil jika kamu mencoba berpura-pura menjadi dirimu sendiri sebagai strategi. Kamu tidak bisa memalsukan semangat saat masih menunggu pesan dari seseorang yang tidak membalas. Seorang pria mungkin tidak membaca pikiranmu, tetapi dia merasakan medan energi yang kamu pancarkan. Jika kamu masih membutuhkannya untuk merasa aman, dia akan merasa ditarik ke dalam ruang kebutuhan, bukan daya tarik. Jadi, bagaimana kamu benar-benar kembali ke dirimu sendiri? Mulailah dengan tindakan kecil namun konsisten. Sisihkan waktu setiap hari tanpa orang lain. Matikan ponselmu. Menjauhlah dari media sosial. Dan letakkan tanganmu di tubuhmu sendiri. Bukan untuk melihat ke cermin, tetapi untuk merasakan seperti apa tubuhmu. Buatlah jurnal, bukan untuk menganalisis, tetapi untuk memperjelas gejolak samar di hatimu. Karena seperti yang dicatat Jung, menulis bukan hanya alat untuk berpikir linier, tetapi gerbang ke dunia simbolis alam bawah sadar. Pilih juga sesuatu yang pernah kamu cintai. Menari, menggambar, menulis, atau berkebun. Menarilah seperti anak kecil tanpa penonton. Gambarlah seolah-olah tidak ada yang akan pernah melihat kanvas itu. Biarkan tanganmu menyentuh tanah, tanaman, air, dan lihat tubuhmu sebagai perpanjangan dari alam tanpa batas, tanpa tekanan. Gerakan tanpa tujuan ini menciptakan fenomena psikologis yang mendalam. Keadaan tanpa perlawanan di mana ego berhenti mengendalikan dan kamu mulai berfungsi sebagai dirimu sendiri. Inilah cara kamu memandu energimu kembali, mencegahnya bocor keluar.
Apakah praktik ini selaras denganmu? Bagikan pemikiran dan umpan balikmu. Kami selalu mendengarkan dan ingin tahu. Apa yang membuatmu merasa paling menjadi dirimu sendiri? Ceritamu adalah inspirasi hidup agar perjalanan ini terus berlanjut. Wanita yang memikat bukan lebih cantik, lebih dingin, atau lebih halus. Dia memikat karena dia memilih dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum pria itu memilihnya, sebelum siapapun memvalidasi nilainya. Dan ketika seorang wanita memilih dirinya sendiri, segala sesuatu yang lain, termasuk cinta, menjadi bonus, bukan syarat untuk bertahan hidup. Ini adalah paradoksnya. Ketika kamu hidup untuk dicintai, cinta lari. Tetapi ketika kamu hidup untuk menjadi dirimu sendiri, jenis cinta yang tepat menemukanmu seperti refleks yang tak tertahankan. Nomor 6, ujian terakhir. Dan kemudian seperti hukum energi, seperti hasil yang tak terelakkan dari penarikan diri yang bertujuan, dia kembali. Itu mungkin pesan teks sederhana. Apa kabarmu? Itu bisa berupa emoji, panggilan ragu-ragu, atau upaya tulus untuk terhubung kembali. Tetapi apapun bentuknya, momen itu selalu tiba dan itu adalah ujian terakhir. Apakah kamu benar-benar telah kembali ke dirimu sendiri? Atau apakah kamu hanya mundur sementara menunggu validasi? Carl Jung berkata, kita bertemu diri kita sendiri berulang kali dalam 1000 penyamaran di jalan kehidupan. Ketika dia kembali, kamu tidak hanya bertemu seorang pria lagi. Kamu menghadapi bagian dari dirimu yang pernah ditinggalkan. Cemas, menunggu, percaya bahwa jika saja dia mencintaimu lagi, semuanya akan baik-baik saja. Dan jika kamu tidak cukup sadar, momen itu akan menarikmu kembali ke pola lama. Gadis yang hidup dalam kekurangan, dalam keinginan untuk dipilih, siap untuk jatuh dari dirinya sendiri untuk mempertahankan seseorang. Ketika dia kembali, hal pertama yang diuji bukan harga dirimu, tetapi frekuensi getaranmu. Jika kamu merespons dari luka yang belum sembuh, kamu akan membalas seolah-olah kamu baru saja diselamatkan. Jika kamu telah menjadi dirimu sendiri, kamu akan merespons dari kepenuhan, tidak waspada, tidak defensif, hanya kehadiran yang netral namun mendalam. Seperti danau yang tenang setelah badai, sekarang memantulkan segalanya dengan kejernihan yang aneh. Ketika seorang pria kembali, seringkali dia tidak tahu mengapa. Mungkin sebuah kenangan, aroma, kehampaan. Tetapi jika kamu merespons dari kerinduan, dari luka lama, kamu mengubah kepulangannya menjadi lingkaran setan. Jika kamu merespons dari kehadiran, kamu menciptakan peluang bagi kualitas koneksi baru untuk lahir. Bayangkan ini, kamu adalah gunung. Dia kembali seperti pengembara yang tersesat di dataran datar. Jangan buru-buru memeluknya saat kakinya menyentuh dasarmu. Berdiri diam, biarkan dia melihat ke atas. Biarkan dia melihat kamu tidak lagi sama. Jika dia masih hidup dalam egonya, dia akan ingin kamu menurunkan ketinggianmu. Tetapi jika dia telah menyentuh bagian dirinya yang terbangun, dia akan mengerti. Untuk tinggal, dia harus belajar mendaki. Secara psikologis, ini adalah momen menyeimbangkan kekuatan emosional. Sebelumnya kamu di bawah. Kamu memberi lebih banyak, menunggu lebih banyak, khawatir lebih banyak. Sekarang kamu telah kembali ke pusatmu. Kamu tidak di atas maupun di bawah. Kamu hanya di sini. Dan seorang pria merasakan itu di medan energimu. Tenang, tidak terburu-buru, tetapi jelas tidak lagi mudah. Jung menganalisis bahwa manusia tertarik bukan pada kedekatan, tetapi pada sesuatu yang cukup jauh untuk memicu rasa ingin tahu. Cukup dalam untuk tetap tidak dapat digenggam. Jika kamu memegang teguh dirimu sendiri, kamu menjadi sesuatu yang tidak pernah sepenuhnya dimiliki. Dan disitulah obsesi dimulai. Jika kamu bertanya, apa yang harus aku lakukan ketika dia kembali? Lakukan apa yang sudah kamu lakukan. Jangan berbelok ke kiri dari jalanmu untuk melihat ke belakang. Jika kamu sedang menulis, teruslah menulis.
Jika kamu sedang menyembuhkan diri, pergilah lebih dalam. Temui dia dari tempat di mana kamu telah tumbuh, bukan di tempat kamu pernah hancur. Seorang wanita yang telah kembali ke jati dirinya tidak membuka pintu hanya karena seseorang mengetuk. Dia membukanya ketika ada alasan nyata untuk itu. Dan itu membuat seorang pria tidak hanya ingin melangkah masuk, tetapi juga ingin menjadi layak atas kehadirannya. Ini adalah ujian terakhir untuk melihat apakah kamu benar-benar telah membebaskan diri dari pola lama atau hanya membalutnya dengan kedok feminitas yang matang. Jika hatimu masih menunggunya kembali untuk merasa utuh, seluruh perjalananmu akan runtuh saat kamu berkata, "Aku selalu ada di sini." Tetapi jika kamu melihat kepulangannya tanpa gemetar di dalam, kamu telah menang. Bukan dalam cinta, tetapi dalam kebangkitanmu. Jika kamu telah mendengarkan sejauh ini, tinggalkan simbol, kata, titik, apa saja untuk memberitahu saya bahwa kamu hadir bersamaku dalam perjalanan ini. Terkadang isyarat kecil kehadiran sudah cukup untuk mengatakan, aku telah sampai sejauh ini. Dan jika video ini beresonansi, bagikan dengan seseorang yang mungkin membutuhkannya. Bukan untuk membantu mereka, tetapi agar kalian berdua dapat membicarakan hal-hal lebih dalam yang seringkali luput dari kata-kata. Akhirnya, jika ada satu hal yang harus dibawa dari semua yang telah kamu dengar, itu adalah ini. Seorang wanita tidak didefinisikan oleh siapa yang tinggal atau pergi, tetapi oleh bagaimana dia tinggal dengan dirinya sendiri, bahkan ketika setiap pintu di luar tertutup. Jung pernah berkata, tidak ada pohon, dikatakan, yang dapat tumbuh ke surga kecuali akarnya menjulur ke neraka. Keheningan terdalam tidak ditempa dari rasa sakit, tetapi lahir di jantung kegelapan, di mana seorang wanita belajar menyentuh dirinya sendiri tanpa berlari atau berpegangan. Cinta sejati tidak pernah diciptakan dari kendali atau rasa takut. Itu lahir dari kebebasan. Kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri, untuk diam tanpa perlu didengar, untuk tidak hadir namun berdampak mendalam. Jika kamu bisa melewati kesepian tanpa hancur, jika kamu bisa mencintai tanpa kehilangan pusatmu, kamu tidak hanya membuat orang lain tidak bisa pergi. Kamu menyentuh esensi feminitas yang paling suci. Biarkan keheninganmu menjadi gema lembut yang didengar seseorang dalam pikiran mereka lama setelah kamu pergi. Dan jika seseorang cukup dalam, cukup sadar, cukup dewasa, mereka akan kembali. Bukan karena kamu menuntutnya, tetapi karena kamu adalah satu-satunya tempat di mana mereka dapat menemukan diri mereka sendiri.